Jadi ada orang yang memanfaatkan kekuatan tertentu untuk melakukan kegiatan supernatural. Ada kan yang gitu ya, kalian tahu ya yang gitu ya, dia nganggap dia memiliki seseorang padahal ternyata enggak loh. Hai Aquarius, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Mudah-mudahan kabar kalian selalu baik-baik saja dan setiap hari mendapat pencerahan-pencerahan baru, guys. Seperti ini cerah. Suasana temaram malam ini di ruangan ini karena aku lagi ingin berada di situasi atau di dalam ruangan yang minim dengan pencahayaan ya. Oke, ini adalah love reading untuk kalian di 10 hari terakhir bulan November yang dimulai dari ketika kalian melihat video ini dan nantinya berakhir di tanggal 30 November 2021 ya guys. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif untuk Aquarius. Jadi tidak semua Aquarius di luar sana yang lagi menonton video ini akan merasa resonate dengan cerita yang sebentar lagi akan aku sampaikan ya. Tapi yang jelas energinya ini kolektif ya. Maksudnya kolektif itu kebanyakan Aquarius akan mengalami hal yang sama ya, karena kan ini cerita tentang konstelasi bintang ya. Jadi saat orang yang saat di bawah zodiak, di bawah naungan zodiak Aquarius itu, kejadian yang terjadi dalam hidupnya itu biasanya akan itu juga ya dalam satu periode waktu tertentu. Hanya saja mungkin akan berbeda bagi beberapa orang yang membuat action atau mengambil tindakan yang berbeda dalam menghadapi situasi masing-masing ya. Kayak misalnya aku Aquarius misalnya, terus kamu Aquarius. Terus kita ada masalah di relationship mungkin ya, kamu dengan orang yang kamu dealing, aku dengan orang yang aku dealing. Tapi misalnya itu mengarah ke arah perpisahan. Kamu ngambil tindakan apa, aku ngambil tindakan apa, kan itu akan mengeluarkan hasil yang berbeda antara kita berdua kan. Bisa jadi kamu yang stay in relationship sedangkan aku yang breaking up ya. Macam-macam ya, orang bisa mengambil keputusan apa saja sesuai dengan yang dia inginkan terhadap situasi yang terjadi dengan dirinya ya. Jadi energi kolektif Aquarius itu maksudnya seperti itu, kurang lebih akan sama. Jadi makanya ada orang yang bilang 80% resonate, 75% resonate kak gitu ya. Kayak aku baca komentar kalian satu-satu, itu karena tindakan kalian, action yang kalian buat. Makanya hasilnya itu akan berbeda-beda ya. Apa yang akan terjadi di kartu ini itu orang spesifik yang lagi aku tarik energinya gitu ya. Jadi take it what resonate and leave the rest ya. Kalau seandainya ada yang nggak cocok, oh aku nggak kayak gini, itu biasanya karena kamu mengambil tindakan yang berbeda sebelumnya di previous time ya, di waktu yang sebelumnya. Tapi untuk beberapa orang kemungkinan hasilnya akan sama persis seperti yang ada di readingan aku ini, oke? Selain itu, energi juga reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian, Aquarius. Jadi kalian yang tentukan apakah kalian adalah Aquarius atau sebagai cross watcher ya. Silahkan cek Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk melihat hasil yang lebih akurat untuk bulan ini. Kita akan ambil 3 kartu aja untuk kesempatan kali ini. The past, the current situation, and the possible future outcome ya. Yang kemudian masing-masing akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih detail ya. Hai Aquarius, hai The Star. Kartunya Aquarius kan The Star ya, dia itu bintang. Bintang jatuh. Are you decent Aquarius? Hello, anybody home? Oh ada. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. 2 kali lagi. Happy kayaknya. Tiba-tiba aku merasa kayak pengen lompat-lompat. Let's see ya, kita lihat. Seven of Cups. Too many option, terlalu banyak pilihan, multitasking. Ada orang yang lagi sibuk banget nih sekarang kerjaannya di kantornya, mungkin yang bisnisnya lagi orderan, lagi ngelunjak. Kok ngelunjak sih? Lagi meningkat dengan tajam ya, ngelunjak kan lain ya artinya.
orderannya itu lagi meningkat dengan tajam. Ada orang yang sibuk banget gitu ya, kesana kemari bawa kertas, kesana kemari bawa barang. Bisa jadi juga ada orang yang ingin membuat keputusan tapi terlalu banyak pilihan yang ada ya. Ya sombong banget, gaya banget. Ya gitu. Seven of Cups itu terlalu banyak pilihan ya. Jadi hampir-hampir kesulitan untuk membuat keputusan ya. Oke. Aquarius, mudah-mudahan apapun keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang terbaik ya. Kita akan lihat 3 kartu untuk Aquarius. The Recent Past, thank you. Kemudian The Current Situation. Oke. Satu lagi The Possible Future Outcome. Aquarius, kamu mungkin penggemar kucing ya, kamu punya kucing, kamu pelihara kucing, kamu sayang sama kucing. Kucing kamu mungkin namanya Aqua. Enggak bercanda. Tapi aku ngelihat kamu kayaknya suka pelihara kucing ya. Oke, the bottom of the deck ada the King of Pentacles di sini. Energi. Oke, energinya adalah smart, cerdas, pola pikirnya itu tajam ya. Materialistik ya, realistis. Ini adalah energi elemen tanah. Taurus, Capricorn dan Virgo, mungkin Aquarius kamu berdealing ya, sedang ada urusan di dunia ini dengan Taurus, Virgo, Capricorn ya. Aku juga ngelihat ada Aries, Leo sama Sagittarius. Cancer, Scorpio, Pisces juga ada ya. Tapi entah kenapa feeling aku kuat banget kamu lagi dealing dengan orang yang elemennya tanah, yang realistis, pinter melihat angka ya. Jadi nggak bisa ngomong sembarangan, kudu kasih tahu datanya apa. Oke. Ini dia the King of Pentacles. Ahlinya hitung-hitungan. Ahlinya cari duit. Oke. Di Recent Past, kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada the Six of Swords ya. Ada orang yang memutuskan untuk meninggalkan suatu situasi. Kenapa? Karena situasi itu sudah tidak bisa diubah lagi. Apapun yang dia lakukan, tidak ada perubahan. So, I have to go. Ya, karena aku sangat menyayangi diriku, aku tidak mau berada dalam situasi ini lebih lama lagi. Aku pergi. Aku pergi. Aku pergi. Apa ya, nggak ada lagu ya, aku pergi. Yang pasti ada seseorang yang meninggalkan suatu situasi karena menurut dia itu sudah tidak baik untuk dirinya. Oke. Kemudian di current situation ada the Queen of Wands. Oke. Celebrity type aku lihat ya. Senang sekali dipuji orang, senang sekali berada di antara orang-orang yang mengaguminya. Queen of Wands ini emang cantik ya. Kalau di seluruh energi tarot itu yang paling cantik itu dan yang paling tampan itu memang Wands ya. Tapi yang paling agak nyebelin juga sih sebenarnya. Ya lu bayangin deh ya gimana celebrity type ya, kemana-mana gitu harus jadi pusat perhatian. Kalau ada orang yang dulunya memperhatikan, tiba-tiba sekarang nggak merhatiin dia lagi tuh dia pusing, dia stres. Hah, what's wrong? Apa yang salah? Dandanan gua kurang, ya lipstick gua kurang tebal, baju gua nggak pas, gitu tipenya. Oke. Kemudian di possible future outcome, masa depan yang kemungkinan akan terjadi, ada the Page of Cups ya. Ada sesuatu yang ditawarkan tapi tidak stabil. Dan itu berkaitan dengan emotion ya, karena energi Cups itu adalah water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ini berkaitan dengan perasaan, tapi perasaannya itu masih ragu-ragu, tidak stabil, pondasinya tidak kuat. Kita akan coba klarifikasi ya. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan si Aquarius ya? Oke, tadi kan aku bilang Aquarius kamu mungkin suka kucing ya. Meow. Tuh lihat dia pegang kucing hitam. Ya. Aslinya sih kalau Queen of Wands itu di satu kartu tarot terlihat punya kucing hitam, dia itu mempraktekkan okultisme ya. Okultisme tahu nggak sih? Ini nih okultisme. Kalau seandainya kalian menganggap ini seperti ramalan, inilah okultisme. Oke, tapi aku nggak pernah bilang ini ramalan sih. Jadi ada orang yang memanfaatkan kekuatan tertentu untuk melakukan kegiatan supernatural.
Oke ya, jadi ada yang bikin ritual, misalnya mandi kembang tengah malam, kurang lebih begitu, cewek-cewek gitu ya. Nggak tahu untuk apa, tapi yang jelas dia percaya jika dia melakukan itu ada sesuatu yang bisa mempermudah langkahnya gitu, yaitu okultis. Itu yang dilambangkan dengan kucing hitam dipangku oleh seorang wanita cantik. Makanya dibilang Queen of Wands itu celebrity type, biasanya yang melakukan itu selebriti. Aku kasih tahu rahasianya ya. Orang terkenal akan selalu berusaha untuk mempertahankan famosity, keterkenalannya. Famosity apakah itu suatu kata famous? Ya pokoknya keterkenalannya ya. Salah satunya cara dengan praktek okultisme tadi ya, ada melakukan ritual-ritual untuk mengamankan situasinya, kurang lebih gitu, mengamankan posisinya. Dan dari tadi mataku itu selalu saja terfokus pada kucing hitam ini. Jadi aku rasa Aquarius, kamu juga salah satu orang yang sedang mempraktekkan hal yang sama ya. Kamu buat ritual-ritual khusus. Untuk apa aku nggak tahu, oke? Let me clarify the Six of Swords please. Ada orang yang meninggalkan suatu. Oke, that's strange. Oke. Flipper, satu lagi. Oh. Oke, aku ngelihat di recent past ada seseorang yang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan sebuah hubungan. Ya. Walaupun sudah ada deception di situ, ada perasaan sakit hati, kemungkinan ada pihak ketiga, yes. Seseorang berusaha untuk tetap kuat, ya. Tapi terakhir udah nggak mampu lagi, ya. Karena semakin dia berusaha untuk menganggap bahwa semuanya baik-baik saja, semua situasi aman-aman saja, semakin dia menyadari bahwa tidak ada yang aman sebenarnya. Ya, tidak ada yang bisa dipertahankan di situ. Itu yang membuat seseorang pergi. Oke. The Six of Swords ini energi orang yang pergi karena sudah tidak mampu lagi, merasa tidak mampu lagi bisa melakukan sesuatu untuk mengubah situasi atau keadaan, ya. Dan itu berkaitan dengan sakit hati yang sangat mendalam ya. Walaupun sudah berusaha kuat, tapi tetap tidak bisa juga. Itu yang terjadi di masa lalu, aku lihat Aquarius. Kita akan klarifikasi The Queen of Wands ya, yang memangku kucing hitam. What this is all about, The Queen of Wands. Kalau tadi ini jatuh diri dengan Aries, Leo, Sagittarius, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi aku ngelihat ini jatuh di air sign, kayak gimana gitu. Oke, let me clarify the Queen of Wands please. Ace of Wands, Five of Swords, and Two of Cups. Aku ngerasa sampai sekarang pun ya, siapapun yang sudah pergi ini, dia masih tetap mengusahakan sesuatu untuk bisa mendapatkan ini kembali ya. The Two of Cups, dia ingin agar tetap ada cinta di sini, even dia pergi jauh di dalam hatinya ya, karena Wands ini oke, ini lebih ke arah yang ada di dalam pemikiran. Ada orang ini something new ya, starting new beginning. Kalau Ace of Wands itu ada orang yang mengharap ada new beginning yang berkaitan dengan cinta yang reciprocated, yang saling berbalasan. Walaupun kayaknya nggak mungkin. The Five of Swords ini unwinnable, nggak mungkin itu kejadian lagi. Dia tahu itu tidak mungkin terjadi lagi, dan entah kenapa aku ngelihat ini ada hubungannya dengan si kucing hitam ya guys. I don't know, aku nggak mau judging seseorang, tapi aku ngelihat mata kucing hitam ini kayak aku takut melihat matanya. Jadi usaha yang dia lakukan ya, Aquarius, kalau ini adalah kamu, usaha yang kamu lakukan, melakukan ritual-ritual itu terkait untuk ini.
mendapatkan ini kembali ya. And it's useless. Aku bilangin sama kamu itu nggak berguna. Nggak berguna. Nanti lihat hasilnya ke depan, oke? Kita akan klarifikasi the Page of Cups. Page of Cups ini ada orang yang menawarkan sesuatu yang tidak stabil. Entah kenapa ini berkaitan dengan duit-duitan kalau aku rasa ya. Karena ada King of Pentacles di bottom of the deck, overall energy. Mungkin ada salah satu faktor yang membuat kamu ingin memiliki dia selamanya atau masih ingin memiliki dia itu, salah satu faktornya itu berkaitan dengan duitnya ya. Yang aku tahu yang psychic itu ya, yang sebenarnya punya bakat alami untuk psychic, untuk apa ya, kayak ya punya indera keenam, itu sebenarnya Queen of Cups sih setahu aku. Aku juga baru tahu kalau di kartu ini dia bikin Queen of Wands sebagai orang yang praktek okultisme ya. Nggak tahu deh. Jadi kalau tarot-tarot reader itu biasanya Queen of Cups karena love and light kan. Dia harus ngelihat cahaya, ngelihat cinta, baru dia bisa memberikan message yang ya gitu deh ya, yang bersifat membangun. Let's see, let me clarify the Page of Cups please for Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus by the end of November 2021 please. Thank you. No. Yes, the Wheel of Fortune. 2 more card please. Oke, jatuh semuanya, kita ambil aja. See, nanti aku jelaskan kenapa ini muncul ya. Jadi ada Page of Cups di sini. Seseorang menawarkan sesuatu yang tidak stabil ya. Karena dari awal sih nggak tahu ya guys, entah kenapa ini Aquarius. Aku ngerasa ini kayak hanya ada di hayalanmu ya. Sebenarnya tidak saling berbalasan, tapi menurut kamu iya. Oke, menurut kamu ini reciprocated ya. Kamu suka sama dia, dia suka sama kamu. Itulah menurutmu. Yang aku rasa sih tidak. Jadi sakit hati ini pun sakit hati yang kamu bikin sendiri sebenarnya. Karena berikutnya aku lihat ada sesuatu yang tidak stabil di sini, diklarifikasi dengan the Wheel of Fortune. Kemudian ada the Ten of Pentacles dan the Eight of Wands dan the Queen of Cups ya. Ini kayak ada orang yang mengatakan bahwa hanya akulah satu-satunya orang yang bisa mencintaimu dengan tulus. And it's wrong. Salah. Kenapa? Karena ada kartu the Wheel of Fortune di sini dan ada the Page of Cups ya. Ini nggak stabil. Pondasinya goyang-goyang, tinggal nunggu angin datang jebrek jatuh. Tapi dia ngerasa cintanya stabil. Merasa. I don't know. Aku nggak mau judging siapapun, tapi dia bilang, ini ada kartu komunikasi dan Ten of Pentacles, dia bilang hanya aku yang bisa membuatmu bahagia, kurang lebih seperti itu ya. Hanya cintaku yang akan bisa membuat kamu berbahagia, menurut dia ya. Dan itu berkaitan dengan si King of Pentacles ini. Bottom of the deck ada the Eight of Swords ya. Lagi-lagi kekecewaan. Kenapa? Karena yang kamu bilang itu memang tidak ada alasannya. Aku ngelihat ini kayak gitu. Dia kayak ketawa. Itu yang membuat kamu sakit hati ya, mengulang lagi siklus yang sama. Really? Lunatic. I don't know, somehow dia nganggap kamu. Aku cuman menyampaikan apa yang ada di pikiranku. Yang kamu target ini, yang kamu rasa menurutmu cuman kamulah yang bisa membahagiakan dia, dia malah nganggap lu. Itu yang aku tangkap ya. Maaf, aku nggak bermaksud untuk mengganggu ketentraman hati siapapun, tapi aku hanya membacakan apa yang ada di depanku ya. Oke, Aquarius, sebelum menutup readingan ini kita akan
ambil 3 kartu nasihat untuk kamu. Kalau kamu adalah cross watcher, berarti kamu sedang dealing dengan tipe orang yang banyak halunya ya. Halusinasinya tuh lebih ke delusional. Ada kan yang gitu ya, kalian tahu ya yang gitu ya, dia nganggap dia memiliki seseorang padahal ternyata enggak loh. Dia nganggap dia memiliki ini. Dan ini pun kayak kayak ngelihat dia tuh kayak kasihan gitu, kayak gimana. Oke, kalian ngerti lah maksud aku apa ya dari readingan ini. Aku nggak akan lanjutkan lagi menceritakan si Queen of Wands ini. Yang jelas dia cantik ya. Aku lihat dari bentuknya, cara berpakaian Queen of Wands di sini elegan dan berkelas. Tapi ya gitu, banyak delusinya. Oke, 3 kartu saran untuk Aquarius kolektif di luar sana, terutama untuk yang mengalami situasi seperti ini, please. Ada 4 guys, kita ambil 4 aja ya. Ada kartu transformation, kemudian the devil, kemudian ada the four of cups, kemudian ada the page of pentacles. Yang jelas, kalau kamu yang sedang menonton ini, wahai Aquarius, dan kamu adalah sosok Queen of Wands yang aku bilang tadi, yang suka kucing ya, tapi kucingnya ini kucing spesial, kucing warna hitam. Apapun yang kamu lakukan sekarang ini, itulah yang disebut dengan the devil ya. Bukan the devil istilahnya kayak hantu-hantuan, bukan, tapi itu sesuatu yang toksik, itu sesuatu yang gak sehat untuk kamu sebenarnya ya. Kamu butuh transformasi, kamu harus mengubah diri. Kalau seandainya kamu sedang sadar saat ini, kamu bisa memahami apa yang aku bilang, kamu sebaiknya mencari bantuan ya. Mungkin kamu tidak bisa menghadapi ini semua, menghadapi dirimu loh, bukan menghadapi si ini. Kamu gak ada hubungannya dengan ini kalau aku lihat. Jadi ini lebih ke arah your issue ya, masalah yang ada dalam dirimu. Kalau seandainya kamu tidak bisa menghadapinya sendiri, sebaiknya kamu cari bantuan ya. Jangan bantuan pakai ritual-ritual lagi, nggak usah. Kamu ke dokter, psikologi, psikiater, kamu bisa jelaskan semua permasalahanmu, apa yang terjadi sebelum ini ya. Ini kan biasanya karena ada trauma masa lalu ya, orang yang begini, yang delusional ini. Di masa kecil biasanya atau di masa remaja ada yang terjadi ya. Ada page of pentacles, usahakan lagi dari awal, starting fresh new, the best version of you ya. Jangan terlalu larut berlama-lama atau berlama-lama larut dengan halusinasimu yang mungkin suatu saat akan bisa membuatmu mengalami kerugian besar ya. Wasting time, waktu yang habis juga kan bisa jadi ya, karena terlalu sibuk mengehalu gitu, waktunya banyak yang terbuang sia-sia. Oke, Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kalian saat ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah.